Ceplos itu memang sudah karakter Bapak ya? Enggak, saya nggak ceplas-ceplos. Purbaya Yudi Sadewa dibilang ceplas-ceplos. Begini tanggapannya dan wawancaranya, dikutip dari akun Garuda TV. Ceplos itu memang sudah karakter Bapak ya? Enggak, saya nggak ceplas-ceplos. Memang ini knowledge yang asli seperti itu. Yang lain ngomongnya salah semua. Bapak tuh beberapa kali kan Bapak memang dianggap menyerang pihak tertentu gitu, tapi Bapak kemudian tertawa gitu. Ya saya kan dulu sebelum itu deputi kedaulatan maritim dan energi di maritim. Jadi saya tahu kelemahan mereka apa. Karena saya ngerti betul di lapangan seperti apa. Saya sempat frustasi melawan mafia migas tuh susah banget. Karena mereka uangnya besar itu untuk merubah kebijakan. Jadi walaupun kebijakannya A, pelaksananya bisa B. Saya nggak mau itu terjadi lagi kalau bisa ke depan. Nah, jadi mereka mesti hati-hati. Saya baru aja baca sebuah jurnal ya Pak, Cognitive Processing tahun 2017 Pak. Terus katanya kalau ada figur itu yang suka tertawa dalam situasi genting, saya melihat Bapak tuh, ya kan? Bapak tuh kan suasana serius tapi tetap ketawa gitu. Katanya IQ-nya tinggi Pak, jenius. Masa nggak Pak? Bapak IQ-nya berapa Pak? Nggak tahu. Nggak pernah ada. IQ saya pasti jongkok, santai aja lah. Nggak itu gimana ya? Karena kita ngerasa selama ini kalau terlalu serius juga nggak bisa mencahin masalah, dan kadang-kadang orang yang ditekan juga terlalu under pressure bisa breakdown juga. Cara Bapak mencairkan. Saya kurangin sedikit supaya tekanan saya kurangin sedikit dan ketawa tadi. Betul nggak gitu? Saya jenius, saya nggak juga sih. Nggak ya? Tapi pintar dikit boleh lah. Bapak katanya ya, kalau lagi libur atau lagi senggang, Bapak tuh seneng nonton drama Cina ya? Masih? Masih. Sampai sekarang masih? Udah jadi Menteri Keuangan masih? Masih. Masih ada waktu Pak? Sedikit. Makin dimarahin istri. Kapan nontonnya Pak? Kayaknya Bapak kayaknya sibuk banget, acaranya banyak banget. Bapak tuh di sosmed viral loh. Oh, saya nggak tahu. Merajai explore saya Pak. Kan jam 7 malam sampai jam 8 sampai rumah. Bisa lihat 15 menit, baru tidur. Udah bisa ya nonton? Masih bisa sedikit-sedikit, asal jangan yang panjang-panjang aja. Tapi makin sedikit sih frekuensinya dibanding kemarin-kemarin. Itu cara Bapak, memang kenapa suka drama Cina Pak? Karena ceritanya ringan dan menyenangkan aja. Orang susah, tahu keluar jaguar gitu. Orang miskin, tatonya kaya. Kawin sama orang miskin, taunya orang miskin orang kaya gitu. Aneh banget, tapi fun sih untuk dilihat. Itu kan kayaknya impian banyak orang kayak begitu kan. Apalagi yang lagi susah kan. Pengennya tiba-tiba senang semua kan. Sama saya juga begitu. Wow, sama nih. Fun sih. Dan pendek-pendeknya kepanjangan. Kalau yang panjangan saya nggak punya waktu. Ya. Itu yang saya sesali sebetulnya. Harusnya mereka nyogok aja, saya terima duitnya. Habis itu dia gue sikat juga. Bapak tuh sering ditelepon juga sama Pak Prabowo? Karena manuver saya berdasarkan sinyal-sinyal yang beliau sampaikan di meeting-meeting, entah di Kartanegara atau di istana. Jadi saya pikir udah aman aja. Kayak yang 200 triliun itu, saya udah bilang ke beliau, Pak, ini untuk orang ini 200 triliun ya ke sistemnya. Oke, jalanin aja. Jalanin, orang-orang udah ribut. Wow, gini. Dia udah tahu. Diprotes sama beberapa orang, dia ketawa aja. Tapi nggak ada yang saya jalankan yang tidak salah dengan pandangan beliau atau yang nggak pernah dia omongkan. Apa yang Anda tanya yang aneh-aneh, saya ngomong apa? Pertamina dia udah sebel, bukan Pertamina sama kebocoran sana sini. Timah dia kan sebel banget. Jadi belum ditegur ya Pak ya? Belum ditegur. Enggak, Bapak belum ditegur ya? Optimis nggak akan ditegur? Bapak kan optimis? Optimis, saya selamanya coba terjemahkan apa yang di kepala dia, kira-kira arahnya ke situ. Dia kan nggak bisa sama detail kan, dia yang besarnya, saya terjemahkan di bidang saya seperti apa. Harusnya satu searah. Nanti kalau ditegur ya kita rubah. Tapi kalau saya tahu isi kepala beliau lah, ingin memakmurkan rakyat kan. Ini sumbangan dia yang terakhir katanya. Ya saya ikut. Lebih fun kalau gitu kan. Daripada yang pengen itu saya pusing. Kalau ini kan ingin memakmurkan rakyat. Dia bilang saya bersedia jiwa raga segala macam. Oh itu udah clean untuk saya. Pak, karena Bapak sekarang jadi netizen lover ya Pak, Bapak tuh tugasnya berat karena harus membuat teman-teman netizen jangan sampai berbalik ngerujak lagi Pak, ya kan? Iya, menjaga itu. Jadi begini, yang saya lakukan adalah itu kebiasaan saya sehari-hari. Jadi saya nggak akan pusing-pusing amat atau nggak takut tiba-tiba berubah. Kecuali ada yang nyogok saya dan saya ikut. Saya udah nggak perlu lagi disogok-sogok. Selama ini juga nggak pernah yang nyogok. Karena mereka tahu, entah gimana mereka udah pelajari, rupanya orang kayak saya nggak bisa disogok.
Itu yang saya sesali sebetulnya. Harusnya mereka nyogok aja, saya terima duitnya. Habis itu dia gue sikat juga. Jadi selama ini begitu. Even asing pun tahu saya nggak bisa disogok. Beberapa negara mempengaruhi beberapa kebijakan, mereka selalu membypass saya. Tapi saya tahu uangnya masuk sana, dari sana. Negara satu lagi juga sama, ini masuk sana. Bahkan di bawah saya disogok-sogok. Tapi mereka nggak ada yang berani ke saya. Itu saya nggak ngerti kenapa. Sepertinya mereka udah mempelajari profilnya. Pak Menteri Keuangan kita ini sebulan setengah lebih gitu ya, auto sekarang udah jadi famous minister Pak. Jadi kami itu sekarang sedang terpurbayat-purbaya ya Pak ya. Kami ini sedang terpurbaya-purbaya. Kami semua artinya nggak sekedar Bapak jadi media darling kami sebagai rakyat. Kami menunggu Pak. Jadi iya kami sekarang sedang tadi terpurbaya-purbaya, tapi Bapak kami menunggu Bapak bisa membuktikan apa yang Bapak sampaikan soal optimisme itu ya Pak ya kepada kami. Ini kan yang tadi optimisme kan saya ciptakan dari self-fulfilling prophecy kan. Bawahnya udah jalan, tinggal kebijakan yang betul seperti apa. Jadi itu memang tantangan yang berat. Kalau disogok, saya nggak akan disogok, tapi kebijakan-kebijakan yang betul-betul jalan seperti apa. Kalau yang di bawah kendali saya akan bisa saya kendalikan cepat. Tapi kan negara kan bukan di ekonomi aja, ada real sector dan lain-lain. Saya sedang mikir caranya seperti apa supaya saya juga bisa menyebarkan approach yang saya lakukan di bawah Kementerian Keuangan di kementerian-kementerian yang lain sehingga semuanya berjalan selaras ya. Tapi ceteris paribus, dengan begini aja, tahun depan kita udah di atas 6. Amin. Ya Pak, jadi 8% itu mungkin ya? Mungkin. Pasti. Dengan effort ya, bisa. Itu mimpi, tapi bisa diraih. Bukan mimpi ya. Kalau mimpi kan tidur, ya udah kelihatan di situ tuh, di ujung situ. Sedang kita OTW ya Pak? Jalannya begini, OTW karena mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi nggak besok ya, nggak tahun depan, tapi bertahap ke arah sana. Amin. Karena tadi Pak, intinya sih ya versi pemerintah 8%, ini saya mewakili hampir seluruh bangsa Indonesia. Intinya cuma satu Pak buat kami. Kami sejahtera, kami cuan bersama. Kami cuan. Kita cuan bersama. Gini, kalau 8% cuma di atas kertas, bisa aja besok ditulis 8%. Tapi ini bukan. Tapi yang penting adalah kemajuan ekonominya nanti dirasakan oleh rakyat, masyarakat, teman-teman semua Gen Z kayak saya. Bersama-sama. Saya harapkan itu yang terjadi. Jadi bukan let's say tumbuhnya bukan di sektor informal aja, tapi betul-betul struktural dan formal. Sehingga yang informal pelan-pelan berkurang. Jadi orang kerja betul, gajinya ini masa depannya jelas. Itu yang coba kita capai sejalan dengan kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh Pak Presiden. Oh, jempol.